wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bertemu lagi dengan Bapak. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bilangan pecahan. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang membandingkan bilangan pecahan. Bilangan pecahan disebut pula sebagai bilangan yang melambangkan bagian dari keseluruhan suatu benda. Suatu pecahan ditulis dalam bentuk lambang atau notasi. Bentuk notasi atau lambang dari pecahan yaitu A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Atau lebih mudahnya, bagian yang atas disebut pembilang, bagian yang bawah disebut penyebut. Jangan sampai tertukar ya. Atas pembilang, bawah penyebut. Oke, langsung kita ke dalam contoh soal. Ada soal contohnya. Tiga per 4 dan 4 per 5. Manakah yang lebih kecil antara 3 per 4 atau 4 per 5? Jika kalian menemukan soal seperti ini, manakah yang lebih besar antara 3 per 4 atau 4 per 5? Kalian samakan dulu penyebutnya atau yang bagian bawahnya. Atau kalau kalian bisa cari KPK. 3 per 4 dan 4 per 5 sama dengan KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Setelah dapat KPK 20 dibagi 4. Hasilnya 5, kemudian dikalikan 3. 15. 20 dibagi 5. 4 dikalikan 4. 16. Nah, ketika penyebutnya sudah sama-sama 20, di sini bisa kita lihat atasnya yang lebih besar mana dan yang lebih kecil mana. Dalam soal, manakah yang lebih kecil antara 3 per 4 atau 4 per 5? 15 per 20 adalah hasil dari 3 per 4. 16 per 20 adalah hasil dari 4 per 5. Jadi, yang lebih kecil adalah 15 per 20. Mudah ya? Oke, lanjut. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ada beberapa subbab yang akan kalian pelajari. Untuk kali ini kita akan pelajari satu saja dulu ya. Yang pertama, jenis bilangan pecahan. Jenis bilangan pecahan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pecahan sejati. Yang kedua, pecahan tidak sejati. Yang ketiga, pecahan biasa. Dan yang keempat adalah pecahan campuran. Kita bahas satu dulu, pecahan sejati. Pecahan sejati yaitu pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Berarti bagian atas lebih kecil daripada bagian bawah. Dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Ya, gitu ya. Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya 1 per 3, 2 per 5, 5 per 6. Itu pecahan sejati. Yang kedua, pecahan tidak sejati, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Kebalikan dari pecahan sejati, pecahan tidak sejati yaitu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Atas lebih besar daripada bawah.
Contohnya 7/5 dan 3/2. Yang ketiga, pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi lagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut, dengan penyebut selain 0. Jadi kalau pecahan biasa itu bebas, mau atasnya lebih kecil boleh, bawahnya lebih kecil juga boleh. Dalam pecahan biasa terdapat dua, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yaitu jika pembilangnya kurang dari penyebut. Pecahan murni hampir sama seperti pecahan sejati. Atas lebih kecil daripada bawah. Sedangkan pecahan tidak murni sama seperti pecahan tidak sejati. Atas lebih besar dibandingkan bawah. Atau pembilang lebih besar daripada penyebut. Yang terakhir, pecahan campuran, yaitu pecahan hasil penyederhanaan dari pecahan biasa, tidak murni, atau bilangan terdiri atas bilangan bulat dan pecahan dengan bentuk A, B per C dengan A dan B adalah bilangan bulat dan C tidak boleh 0. Contohnya 5/4 atau 1/4, 1/4. Nah, kalau pecahan campuran di angka lebih banyak. Contohnya 2, 1/2 atau 5, 3/2 atau 1, 4/5. Nah, itu yang disebut dengan pecahan campuran. Ada desimal, ada pembilang, dan ada penyebut. Itu yang disebut dengan pecahan campuran. Paham sampai sini ya? Oke. Mungkin sampai di situ dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.